Sebuah masjid konon tiba-tiba berpindah tempat hanya dalam satu malam. Masjid yang disebut Masjid Tiban itu secara ajaib berdiri di Lamongan setelah sebelumnya berada di Jawa Tengah. Disebut-sebut, kejadian itu ada sangkut pautnya dengan Sunan Sendang Duur. Seperti apa kisahnya? Perjalanan membawa kami ke Lamongan, tepatnya di perbukitan Amintuno, Kecamatan Paciran. Disinilah komplek pemakaman Raden Nur Ahmad atau dikenal sebagai Sunan Sendang Duur. Berada tepat di atas bukit, penelusuran kami disambut dengan panorama yang menakjubkan. Gerbang masuknya berupa bangunan klasik bergaya Hindu yang disebut sebagai Gapura Paduraksa atau bersayap. Gapura Paduraksa itu cenderung pintunya pendek. Ada yang mengatakan bahasanya ketika masuk Gapura Paduraksa seharusnya orang itu melepas segala sesuatu. Jadi lebih menunduk, melepas segala sesuatunya, nafsu, nafsu, ego itu dilepas semua. Lantas, siapa sebenarnya sosok Sunan Sendang Duur? Menurut catatan sejarah, Raden Nur Ahmad diketahui merupakan keturunan Syekh Abdul Qahar, ulama besar dari Baghdad, Irak. Sedangkan ibunya adalah putri dari ulama terkemuka sekaligus Tumenggung Tlatah Sedayu. Ketika pindah dari Tlatah Sedayu ke Bukit Amintuno dulu beliau itu istilahnya bertani. Jadi beliau itu dulu dikenal dengan ilmu pertaniannya, ilmu agamanya dan kelebihan-kelebihan yang lain itu yang dikenal masyarakat, akhirnya sampai masyarakat luas itu mengenal sosok beliau. Dengan pengikut yang semakin banyak, Raden Nur Ahmad pun mendirikan pesantren sekaligus menamai desanya sebagai Sendang Duur, sebutan yang berarti mata air di ketinggian atau Bukit Amintuno. Dulu masa-masa dakwah beliau itu satu masa dengan Sunan Derajat, akan tetapi secara usia Mbah Sunan Derajat itu lebih sepuh. Beliau masih muda, tapi karena kelebihan-kelebihan beliau yang dikenal masyarakat dan sampai akhirnya Mbah Sunan Derajat datang silaturahmi menemui beliau. Memang secara usia lebih muda, tapi secara keilmuan beliau juga lebih mumpuni. Tapi karena rasa tawadhu Mbah Sunan Sendang kepada Sunan Derajat, beliau menganggap Sunan Derajat guru. Ya. Setelah berjalan menapaki beberapa anak tangga, kami pun sampai di area masjid yang kini disebut Masjid Sunan Sendang. Dibangun tepat di ujung puncak bukit, kondisi masjid kini terlihat sudah dipugar dan direnovasi. Meski begitu, beberapa bagian dari bangunan aslinya masih tetap dipakai dan dipertahankan sampai sekarang. Ornamennya joglo-joglo Jawa gitu. Kalau ornamen aslinya mungkin bisa dilihat yang di dalam. Ini ya masih menyerupai asli. Karena memang sudah kemakan usia. Jadi dulu kayu-kayu lama yang masih bisa dipakai, yang masih nggak bisa dipakai udah diganti. Yang menarik, Masjid Sunan Sendang Duur memang tidak dibangun sejak awal di Bukit Amintuno, melainkan dipindah secara goib dari Jawa Tengah. Semua berawal dari saran Sunan Derajat yang meminta Sunan Sendang Duur untuk membangun tempat ibadah. Ketika beliau datang ke Tlatah Mantingan, beliau bertemu dengan Ratu Kalinyamat. Beliau menyampaikan maksud dan tujuan beliau untuk membeli masjid tersebut. Tapi Ratu Kalinyamat menjawab bahwasannya masjid ini tidak dijual. Tapi dulu almarhum suaminya yang membuat masjid tersebut pernah mengadakan sayembara. Banyak ulama atau kiai yang memang menginginkan masjid tersebut. Sampai pada akhirnya Raden Thoyib mengadakan sayembara, siapapun bisa memiliki masjid ini dengan syarat bisa memindahkan masjid ini tanpa bantuan siapapun dengan waktu singkat. Tak disangka-sangka, Sunan Sendang Duur ternyata mampu memindahkan masjid yang dipunya Ratu Kalinyamat. Kehadiran masjid yang tiba-tiba saja muncul ke puncak bukit tak pelak membuat masyarakat terheran-heran. Pasalnya, kemarin mereka sama sekali tidak melihat adanya proses pembangunan masjid, namun keesokan harinya, tiba-tiba bangunan bermaterial utama kayu jati ini sudah ada di depan mata.
Karena itulah masyarakat menyebutnya Masjid Tiban atau secara harfiah berarti muncul secara tiba-tiba. Apakah memang masjid bisa berpindah dengan sekejap dalam satu malam? Mungkin tak akan ada yang bisa menjawabnya. Tetapi faktanya, setelah lebih dari 400 tahun sejak meninggalnya Sunan Sendang Duur, semua peninggalannya masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebuah tempat keramat di Kabupaten Serang, Banten ibarat menjadi magnet bagi para pegiat wisata religi. Inilah Gunung Santri. Adalah keberadaan makam Syekh Muhammad Sholeh menjadi faktor utama Gunung Omo selalu dikunjungi ratusan peziarah setiap harinya. Yakini sebagai waliullah, karomah dan legenda dari sosok yang dikenal sebagai Syekh Gunung Santri masih dipercaya oleh masyarakat lokal hingga sekarang. Dari mampu berubah menjadi ayam jago sampai keranda yang konon bisa terbang sampai puncak gunung. Apakah benar demikian? Masuk ke dalam wilayah desa Bojonegara, kecamatan Bojonegara, Gunung Santri memang lebih cocok jika disebut bukit karena tingginya hanya sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Dari bawah, para peziarah bisa mencapai puncak gunung hanya sekitar 30 menit saja setelah mendaki ratusan anak tangga. Sebelum kedatangan Syekh Muhammad Sholeh, bukit ini punya nama lain, yakni Gunung Suci. Gunung Suci itu gunung yang satu dan dikelilingi oleh lautan dan pegunungan. Terus ada lagi yang bilang Gunung Kekeb. Gunung Kekeb itu gunung ini seperti kuali, merungkep. Syekh Muhammad Sholeh sendiri disebut-sebut masih memiliki garis keturunan dari Sunan Ampel. Perjalanan ke barat membawanya bertemu Sunan Gunung Jati yang kemudian memberinya tugas mencari sang putra yakni Sultan Maulana Hasanuddin. Kedatangan Syekh Muhammad Sholeh pada sekitar abad ke-15 membuat nama gunung ini berubah menjadi Gunung Santri. Kala itu Banten masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu Pajajaran dengan pemimpinnya Prabu Pucuk Umun. Syekh Muhammad Sholeh menemani Maulana Hasanuddin berdakwah yang kemudian bersinggungan dengan Prabu Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun yang gerah dengan pergerakan Maulana Hasanuddin akhirnya menantanginya untuk adu ayam jago dengan taruhan bahwa siapa yang memenangkannya akan menjadi penguasa Banten. Dalam sebuah kisah yang populer, Syekh Muhammad Sholeh berubah wujud menjadi ayam jago yang akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Maulana Hasanuddin pun menjadi Sultan Banten. Syekh Muhammad Sholeh ini minta tinggalnya di gunung ini. Nah, jadi dikasihlah kenang-kenangan si Syekh Muhammad Sholeh ini sebuah bukit atau gunung. Ketika mendiami Gunung Santri, Syekh Muhammad Sholeh dikenal memiliki peranan besar dalam mengelola pertanian. Dia mengajarkan selalu bercocok tanam dengan diiringi doa dan juga sholawat Nabi. Beliau pun diberi julukan Cili Koret yang merujuk pada alat pertanian untuk membersihkan tanaman rumput. Ketika beliau bercocok tanam, itu ada rahasianya supaya lancar, supaya bercocok tanamnya itu menghasilkan yang lebih banyak lagi. Pertama, jangan lupa baca sholawat dan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru dia bercocok tanam. Nah, ketika bercocok tanam itu langsung berbuah. Tak hanya semasa hidup Syekh Muhammad Sholeh dikenal akan kesaktiannya. Bahkan ketika di akhir hayat, sebuah peristiwa aneh terjadi tepat ketika sosoknya akan dimakamkan. Meninggal pada tahun 1550, tepat di usia 75, masyarakat yang sedang mengangkat jasad Syekh Muhammad Sholeh terkejut dengan keranda yang tiba-tiba bergerak sendiri. Memang benar di sini keranda Syekh Muhammad Sholeh jalan dengan sendirinya. Karena waktu dulu Gunung Santri itu jalannya masih setapak, masih ilalang, masih banyak rumput, susah untuk dijangkau. Tapi dengan izin Allah, keranda itu dengan sendirinya jalan sendiri dan masyarakat dari belakang ngikutin. Dan beliau pesan kalau saya meninggal dunia, nanti saya dimakamkan di atas Gunung Santri, puncak paling atas. Selain makam Syekh Muhammad Sholeh, ada dua makam penyebar Islam lain, yakni Maulana Malik Israil dari Turki
dan Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia yang dikenal sebagai ahli pengobatan. Tak heran, dengan berbagai latar belakang kemampuan sosok-sosok inilah, Gunung Santri tak pernah sepi dari peziarah.